Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 30 Maret 2025. Bacaan Injil hari ini kembali tentang kisah anak yang hilang. Itu diambil dari Lukas bab 15, itu kisah lengkapnya ya. Lukas bab 15, nanti baca sendiri di sana. Ada banyak refleksi tentu saja, ada banyak renungan, dan tentu Anda sudah dapat banyak tentang renungan hal ini tentang kisah anak yang hilang. Dan kisah anak yang hilang ini tidak jarang dipakai untuk ibadat tobat. Harapannya tentu kita bisa mengalami penyesalan dan pertobatan sebagaimana anak yang bungsu. Tetapi saya mau melihat dari sisi lain hari ini. Saudara-saudara pernah terpikirkan dalam kisah anak yang hilang ini dipakai oleh anak-anak siapapun bisa, mungkin anak-anak kita, seakan-akan orang tua itu wajib hukumnya harus meninggali warisan kepada anak-anaknya. Sekali lagi, seakan-akan anak itu bisa menuntut agar orang tua memberi warisan kepada anak-anaknya berdasarkan Injil hari ini. Sekali lagi, Injil hari ini hanya sebuah perumpamaan yang ditujukan untuk orang-orang Farisi, untuk ahli-ahli Taurat, untuk ketua-ketua orang Yahudi yang bersungut-sungut. Ayo, siapa di antara kita tidak pernah bersungut-sungut, mengeluh? Pikirannya dengan bersungut-sungut mengeluh ini itu, mengapa tak begini, mengapa tak begitu, mengapa di sini, mengapa tak di situ, mengapa bagaimana ini, mengapa bagaimana itu, seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, itu mengeluh, bersungut-sungut. Ketika Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang dianggap berdosa pada zaman itu, yaitu para pemungut cukai dan para pelacur. Sekarang mungkin jarang kita menggunakan kata pelacur ya, mungkin kata WTS atau apa namanya guna apa. Tetapi pada waktu itu orang-orang ini dijauhi dari orang berdosa. Saudara tahu, seandainya itu terjadi zaman sekarang ini, Yesus dekat dengan siapa? Sehingga dia juga akan dihakimi oleh massa sebagai orang yang dekat dengan berdosa. Nah, terpikirkan tidak soal itu? Tentu pengalaman anak sulung dan anak bungsu juga memberikan hal yang baik untuk direnungkan, dan tentu renungan kita adalah mestinya kita menjadi anak yang bungsu, yang ketika menderita ingat pada orang tua. Itu juga tentu menjadi harapan kita, atau tentu kita akan belajar dari Bapak yang baik hati, ya, Bapak yang baik hati. Karena ada pepatah mengatakan tidak ada mantan anak bagi dunia perkawinan. Mungkin akan ada ungkapan ini mantan suami, ini mantan istri, tetapi tak ada mantan anak atau mantan orang tua. Sejahat-jahatnya anak tetap itu anaknya, setidak bijaksananya orang tua tetap itu orang tuanya. Disinilah kita melihat orang tua yang baik hati,
Hal yang lain yang ingin saya katakan pada Anda adalah, lihat, dua orang ini, baik yang bungsu maupun yang sulung, sama-sama dari benih yang sama. Sama-sama tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sama. Tumbuh berkembang dalam situasi yang sama, dari orang tua yang sama, dari bapa yang sama, tetapi mempunyai kelakuan yang berbeda. Ada pepatah mengatakan tidak satu petarangan telur itu warna telurnya putih semua, dan tidak semua telurnya berbentuk bulat semua. Tentu kita akan mengatakan yang lain karena hidupnya satu tapi jantannya banyak atau sebaliknya gitu ya. Tapi sebuah pepatah ini mengatakan bahwa anak-anak yang diasuh dalam keluarga yang sama, ekonomi yang sama, cinta yang sama, bisa memiliki karakter yang berbeda. Anak sulung dan anak bungsu dalam kisah ini memberikan inspirasi bagi kita. Tetapi dua-duanya tetap dicintai oleh orang tuanya. Yang sulung walaupun ngambek gak mau datang masuk rumah, tidak mau menerima adiknya, orang tuanya tetap mendatangi, memberitahu, memberikan nasihat dan memberi pemahaman. Untuk kepada yang bungsu dengan caranya tersendiri, dia menunggu setiap hari. Ketika dia jauh-jauh sudah kelihatan, maka orang tua ini sudah berlari dahulu menemui anaknya. Bapa yang baik hati, apakah kita juga mau belajar dari seorang ayah seperti ini, yang juga akan memberikan harta warisan kepada anak-anak kita, warisan intelektual dengan sekolah, warisan kekayaan dengan modal dan relasi-relasi yang ada, dan juga warisan iman yang saling memberi dan mengampuni, yang begitu kuat. Ayah ini memberikan warisan bukan hanya finansial, tetapi juga warisan iman, di mana anak-anaknya mesti mengalami pengampunan. Sekali lagi, kita dalam tahun rahmat, tahun peziarahan pengharapan, tahun Yubel, mari kita bersama-sama menikmati rahmat Allah yang tiada batas, dan kita pun juga belajar dari Allah yang tiada batas dalam mengampuni saudara-saudaranya. Tuhan memberkati.